Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena izinnya, karena rahmat rahimnya kita bisa berkumpul lagi. Semoga niat hajat baik kita berkhusus, hajatnya saya berhajat sekeluarga besarnya Allah kabulkan, Allah mudahkan urusan dunia akhirat. Allah jauhkan musibah balahi, Allah angkat penyakit berbatin kita, keluarga kita nanti kita disolehkan oleh Allah. Amin. Acara sampai jam berapa? Pak Ketuanya harus nanya dulu, harus ingkar surupan kayak sedikit perkenalan. Alhamdulillah yang sampai ke sini gitu. Jadi kemarin ziarah, jadi sedikit cerita karena ini daerah kesini. Dulu Abah Suhandi pembimbing saya, dulu muridnya Abah Sepuh, jadi sering main di Kerawang, bagi muda main di Kerawang. Ada orang disebut gila, namanya Ki Bencoy. Gila, orang anggapnya gila. Ternyata di Mekah dia guru. Di tempat orang bertanya, jadi orang sana aja bertanya ke beliau. Sembunyi. Setelah ketahuan, beliau tidak gila lagi, dicari sudah meninggal dunia. Abah Suhandi pesan ke saya, Ki Bencoy itu tinggal mana? Mungkin nyaho ayo di mana yang pas tahu entah dari mana lagi mutak-atik HP ayah tulisan Ki Bencoy Kerawang itu nyambung kadinya oh iya tinggali ayah langsung besoknya susul ke sini. Alhamdulillah ya ketemu gitu. Alhamdulillah, jadi udah ini melihat toiletnya ya, subhanallah ini atapnya juga mau runtuh, kiswahnya udah bolong-bolong, terenyuh hati ini gitu. Akhirnya Iwan Kerawang mengumpulkan dana, terkumpul. Alhamdulillah dalam 2 hari cepet. Kalau Pak Romah ngumpulin uang 30 juta 2 hari langsung ngumpul, biasanya mah susah. Langsung dibangun sama Mang Warsa. Alhamdulillah toilet sudah bagus, semua sudah bagus, kiswah sudah dipasang, atap sudah dicat rapi. Alhamdulillah. Tahunya saya di situ terbersit dalam hati. Mudah-mudahan gak jauh dari sini ada manakiban. Karena orang-orang sono nanti kalau saya ke sana katanya kuncennya pengurus-pengurusnya mau talkin. Saya bilang yang ngabina aku mah jauh. Sini ada letek. Alhamdulillah ya. Jadi ini udah tugas itu tidak main-main, semua sudah diatur oleh Allah, harus seperti itu. Jadi kalau Ikhwan mau jalan ke sana itu ya, jadi wali yang tersembunyi beliau itu dianggap orang gila ya. Jadi saya nanya ke beliau di makam ini gelona Kiai Ali gitu, saya nanya ke juri gitu makam nanya Aki kebetulan ya nanti lagi cerita Ki Bencoy cerita datang alhamdulillah gitu. Nah nyambung ke sini ya, tidak main-main. Dulu Abah Hanom lagi jalan ke Kerawang naik mobil. Kata Abah Hanom, "Pir berhenti dulu." "Oh iya, mangga Abah, turun dulu saja Abah." Sudah tahu dia naik mobil lagi, supir nanya, "Apaan duduk nggak ada artinya, masuk lagi." Ternyata berapa puluh tahun kemudian di Kerawang banyak tempat menunggu. Jadi guru itu begitu ya. Jadi seluruhnya ada makna seperti itu. Dikit lah itu ya, alhamdulillah. Jadi itu wali Allah yang kita waktu hidupnya tidak tahu. Orang mungkin merendahkan dia, tapi saya suruh nyari. Ketemunya udah segede begini, makanya langsung udah rapihkan saja makamnya. Salah satu mengagungkan wali Allah itu ya perbaiki makamnya. Kalau yang sudah ada sudah jelas lah. Yang sudah tidak ada kita melihat makam wali kita rapihkan. Ya minimal disapu, dibersihkan. Dia mau di makam wali itu nyampah segala ngerak tidak boleh, supaya kita terbawa olehnya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini mah ya perdana di sini, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di sini istiqomah terus. Ya, pemangkunya dimurahkan rezekinya, karena bagaimanapun ya,
ekonomi yang kuat itu bisa menopang pelestarian di dalam agama. Penting doakan. Jadi setiap datang sini doakan biar lancar usahanya, biar tambah ikhlasnya, begitu. Ya. Itu jadi sedikit Bang. Jadi kalau saya mulai perdana itu selalu membahas tentang iman, karena ini tempat baru. Di mana-mana tempat baru pasti ngebahas bab ini. Yang sudah hafal alhamdulillah, yang belum hafal mudah-mudahan jadi hikmah. Jadi kita akan evaluasi ini semua yang hadir, kita akan evaluasi. Kira-kira iman kita itu sudah sampai belum kepada Allah? Jawab sendiri, tidak usah nuduh ya. Tidak usah nunjuk orang, tunjuk diri sendiri ya. Abah Sepuh menyampaikan bahwa iman itu kebagi dua. Ada iman umum, ada iman khusus. Jadi ini kalimat ini saya kitab-kitab tidak nemu ini. Kitab ini ulama tidak tahu. Baru dengar gitu. Jadi dengar dari mulut Abah Sepuh gitu. Ya, jadi yang lain belum. Iman umum ada 5, iman khusus ada 3. Jadi semuanya ada 8. Yang pertama iman itu namanya iman mubtadi, iman orang belajar. Kira-kira kita apa bukan? Nah, iman mubtadi itu iman belajar. Yang kalau ibadah kerjanya nyari pahala, pengen masuk surga. Kira-kira kita begitu nggak? Mas, kenapa rajin sholat berjamaah? Pahalanya 27. Jadi kalau pahalanya sama ke masjid enggak. Jadi nyari pahala. Ngapain? Pengen masuk surga. Itu namanya iman mubtadi. Jadi kalau sekolah baru TK belajar. Iman yang begini terima enggak oleh Allah? Belum. Iman yang masih pengharapan belum. Kata Allah, banyaklah di antara hambaku yang nyari nikmat Allah, bukan nyari keriduan Allah yang sesungguhnya. Cari pahala, ngumpul pahala, kayak tahu aja pahala kayak apa, cari kumpulin. Ada yang begitu? Mas, kenapa getol tahajud? Wow, pahalanya gede. Sampai belekan juga bangun, nyari pahala, nyari amal banyak. Tapi itu juga bagus daripada tidak ada motivasi. Nah, kalau Bapak punya iman begini, jangan dipelihara. Belum sampai, tapi bagus, tapi belum. Mana yang nyampe? Naik lagi kedua. Namanya iman mutawasid. Mutawasid itu artinya perasaan, dirasa-rasa. Mas, kenapa getol sholat? Takut masuk neraka, takut disiksa. Jadi sholatnya riwuh, loba kasihan. Bagus gak? Bagus, daripada yang nyari pahala. Rasa takut lebih tinggi daripada nyari kemanfaatan. Mas, kenapa maksain dikir siun ku abah? Itu diamalkan betul. Loba kasihan. Jadi iman yang takut karena siksa itu iman baru sampai kepada perasaan benar, masih jauh. Terima nggak malu? Belum. Jadi kalau ada iman begini itu tolong diperbarui ya. Yang mana lagi tingkatan? Perasaan udah benar. Ketiganya namanya iman iyan. Iman iyan itu iman butuh. Kenapa banyak ibadah? Banyak butuh sama Allah. Makanya kalau khotib Jumat suka ngomong, kita banyak butuh kepada Allah. Makanya kita tingkatkan ibadah kita, karena kita banyak kebutuhan. Pikirnya si khotib itu kayaknya udah bener itu iman minta butuh itu. Bapak kenapa saum? Butuh sama Allah. Karena kita banyak butuh, kita ibadah. Namanya iman ya, iman pandangan. Iyan itu ain, pandangan ya, mata itu. Fardu ain, fardu ain itu. Iman iyan. Kata Abah Sepuh, iman iyan itu enggak diterima. Jadi iman ningkat itu, tambah soleh itu, sodakoh banyak karena butuh. Pak, kenapa banyak sodakohnya? Oh, saya udah lipat gandakan hartanya. Tapi yang ngomong begitu Rasulullah itu. Kalau orang rajin sodakoh, ditolak bala, ditambah rizkinya. Makanya kita getol sodakoh biar tambah rizki. Itu namanya iman yang. Kata Abah Sepuh, iman ini belum sampai. Kayaknya banyak yang iman begini nih, karena kiainya suka ngajarin begitu. Kita banyak butuh sama Allah, banyak. Jadi ningkat ibadah karena butuh. Ternyata kata
abah sepuh belum sampai menyampai kumanya liur. Yang keempat namanya iman hak. Iman hak itu memandang ibadah itu adalah kemurahan Allah, hadiah. Makanya dia menjaga ibadahnya dengan istiqomah, dia tidak mau digoda setan, tidak mengikuti hawa nafsunya. Benar-benar ibadah. Tadi kata, kenapa kamu getol ibadah? Ini hak saya. Kuda enggak dikasih, monyet enggak dikasih, ular enggak dikasih, saya dikasih. Tuh banyak orang Kristen orang gak benar, keluyuran di jalan. Saya dikasih dikir, saya dikasih sholat, punya orang tua Islam. Alhamdulillah, saya harus menjaga ini, jangan sampai hilang iman ini. Tidak, setan tidak boleh ngambil, orang boleh istiqomah. Udah nyampe belum? Hah? Belum. Aing sudah teh bener we sok teh teh. Aing mah ieu karunia cenah. Ieu teh dikir teh karunia, kalau dijaga jangan sampai di maling oleh iblis, jangan sampai dipengaruhi. Wah, kokoh, mengkokohkan karena mandangnya kemurahan Allah. Padahal benar kalau sepintas kayak benar. Tapi untuk iman seorang wali Allah jauh belum. Terus yang mana yang nyampe? Yang kelima iman hakikat. Nah ini kira-kira nyampe ke iman hakikat? Nyampe nggak? Ikan. Tuh kene. Apa iman hakikat? Orang yang mengatakan ibadah ini adalah bukan perbuatan kita, tapi mutlak perbuatan Allah. Mas, kenapa rajin sholat? Saya mau bukan rajin, dirajinkan Allah. Kenapa nih pemangku manakib ngadain manakiban? Saya mau orang bodoh tidak punya apa-apa. Saya dimanakibkan Allah. Kok sedekah mau sebanyak ini? Saya mah diperintah oleh Allah. Bukan saya yang menggerakkan, tapi Allah yang menggerakkan saya. Saya tidak punya apa-apa. Hebat nggak? Keren nggak? Keren. Nyampe belum? Belum. Aing kumaha perasaan cek abah mentemukan naon kumaha Allah sagalana geus nyampe. Belum. Kata abah sepuh, itu baru hanya sampai kepada pembahasan ilmu. Sehebat apapun orang mempraktekkan iman, hanya sebatas pada keilmuan, itu hanya sampai di kepala, belum sampai ke dalam ruh. Itulah hebatnya belajar thariqah. Tuh. Jadi ulama-ulama sudah tahu ilmu ini. Wah, saya mah lillahi ta'ala, semua yang menggerakkan Allah. Tapi pada prakteknya belum bisa, yang namanya semua ngikutin kehendak Allah. Maka kata Abah Sepuh, kalau ingin diterima iman sekecil apapun, surat-surat itu idajul ada, ya sebesar sawi diterima, maka harus masuk ke iman khusus. Apa iman khusus itu? Satu namanya iman muridin. Iman muridin itu adalah orang yang mencari guru supaya dirinya disampaikan imannya oleh gurunya. Itu namanya baru sampai. Kenapa? Ada yang menyampaikannya. Lihat di Al-Quran, ya, ada seseorang yang menzolimi dirinya sendiri, kemudian dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasul mentaubatkan dosanya, maka dia mendapati rahman rahimnya Allah. Seandainya dia taubat sendiri sampai budeg, bahkan sampai orang model-model begini semua termasuk saya taubat sendiri, bohong. Tanya tuh kiai belakang saya, tanya, udah ngerti kitab, ngerti apa? Baru hanya sampai ke pemahaman ilmu, belum sampai kepada rasanya ilmu. Rasa ilmu ada di mana? Di mursyid. Harus dilimpahkan. Jadi kalau kita mau ke Allah tidak bisa sendiri, harus ada yang menghantarkan. Siapa dia? Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang sudah mewakilkan kepada walinya sampai akhir zaman. Yang sekarang guru mursyid tiada zaman. Abah Awas, tidak ketemu Abah Awas, iman ada, tapi tidak ada yang menyampaikan. Bapak pengen ngasih duit ke saya berapa? 100.000, tapi nggak menemuin saya, duitnya nyampe nggak? Enggak. Mau transfer nggak tahu nomor rekeningnya nyampe nggak? 1000 kali niat gua mau ngasih duit nggak nyampe. Ketemu. Harus ada yang mengantarkannya. Kalau transfer ada banknya dan nomornya, atau kita menghantarkan, itulah. Maka yang diterima oleh Allah itu ada berapa? 10
Cuma ada 6. Selain yang 6 tidak sampai kepada Allah. Satu siapa? Ulul azmi. Kedua, Rasul. Ketiga, Nabi. Keempat, solihin, orang soleh yang benar-benar soleh. Ya, kelima, apa? Suhada. Keenam, wali Allah yang kelihatan, yang terkenal, yang masyhur. Siapa? Apa? Allah. Ki Bencoy wali, tapi nggak kelihatan. Selama hidupnya aja tidak kelihatan. Orang anggapnya bukan orang benar, orang gila. Padahal wali Allah. Tapi Abah Aos kelihatan, nyata, dan bisa menjadikan orang yang ikut dengannya jadi wali. Abah itu nyata, masyhur namanya. Ya. Nah, kalau tidak ketemu orang seperti itu, iman kita tidak yang menyampaikannya. Jadi biarpun imannya nyari pahala, kalau ditalkin, Pak ngapain getol sholat? Saya mau nyari pahala biar masuk surga. Maka sampailah dia suatu saat dapat pahala dan masuk surga. Kenapa? Karena imannya disampaikan. Padahal masih salah nyari pahala itu. Tapi karena disampaikan, sampai. Ada yang takut neraka. Maka janji Syaikhul Qadir, orang yang berzikir la ilaha illallah, dibuka pintu surganya, ditutup pintu neraka. Yang takut neraka nggak bakal masuk neraka karena terhalang oleh la ilaha illallah. Begitu. Yang imanian sebanyak kebutuhan dikabulkan juga. Hayang maju usaha, hayang naik pangkat, hayang loba duit, hayang dikir fataman we, hayang naon maneh aing loba pangabutuh ka Allah. Oleh mursyid disampaikan, sukses juga. Benar, cuman kita mah kedul. Ada orang susah, kiai liar, atau liar tidak, usaha mah susah. Mau dikasih amalan, mau apa? Sesuai dengan sabda Abah Anom dulu, orang yang susah ekonomi, khataman 40 subuh. Jadi setiap habis sholat subuh khataman. Tapi nggak boleh putus 40. Kalau perempuan head dulu boleh, nanti terusin lagi 40. Siap laksanakan. Alhamdulillah. Tahu-tahu ada lurah minta dukungan. Saya mau jadi lurah, doain ya. Ya. Jadi lurahnya. Ditanya, saya pergi umroh ya, mau orang nggak punya duit pergi umroh. Saya bilang, saya butuh duit bukan butuh umroh. Jangan ditolak, berangkat. Nanti di sono ngedoa, minta banyak duit. Ya udah. Alhamdulillah pulang ke sini ada orang yang mendengarkan suara ngajinya. Kata orang DKM, kamu suaranya bagus. Sudah jadi imam saja. Saya sibuk jadi imam. Akhirnya jadi imam masjid. Akhirnya orang-orang minta, kamu ngerti agama juga? Ya, saya pesantrenan. Akhirnya gitu. Sekarang jadi mubalik. Pas ketemu lagi belum setahun ketemu. Kiai, saya mau itu memperlihatkan ngapain? Saya sudah punya mobil, biarpun mobil bekas. Alhamdulillah. Bener nyata, Kiai. Jadi ikhwan wal akhwat, kalau susah gak usah mikir macam-macam. Apalagi udah pengusaha rajin khotaman. Boleh nggak minta maju usaha? Boleh, kalau tujuannya untuk ibadah. Kalau buat kawin lagi, buat macam-macam jangan dah. Saya yang ngizinin dah. Maju usaha, ngapain? Biar mana banyak tambah getol. Wah, makannya enak terus. Banyak duit pengusaha. Alhamdulillah ya. Supaya petani hasil taninya bagus teman. Boleh? Boleh. Ya. Cuman rugi dikit gitu. Itu. Jadi yang imannya iman hak, istiqomah, disampaikan juga dapatnya istiqomah. Jadi iman yang paling tinggi secara keilmuan adalah iman hakiki. Ngapain manakiban? Dimanakibkan Allah. Wasilahnya dua guru agung kita. Pak, kenapa getol sholat malam? Saya mau disalatkan Allah. Wasilahnya doa guru saya. Saya mau orang lemah, orang bodoh, orang malas. Kalaupun kelihatan soleh dan rajinnya, bukan pekerjaan saya, pekerjaan guru saya. Hakikatnya oleh Allah. Saya mau nggak punya apa-apa. Jadi ahli la ilaha illallah, akhlaknya tidak pernah ngaku perbuatan Allah. Begitu. Kalau orang sudah iman hakikat ditalkin, jadi itu ikhwan jadi. Orang yang nyari pahala aja jadi, apalagi yang nyari ridho Allah. Jadi sekarang bapak-bapak, ibu-ibu imannya langsung robah ya, yang nyari pahala, yang nyari kebutuhan dirobah. Sekarang sudah mulai
semua perbuatan kita adalah milik Allah. Ya, matanya bikinan Allah, melihatnya oleh Allah, yang dilihat kepunyaan Allah. Punya apa dengan mata kita? Tidak punya apa-apa. Punya kuping bikinan Allah, mendengarnya oleh Allah, yang didengar suara Allah. Punya apa dengan kuping kita? Tidak punya. Tidak ada. Ini dulu ajengan Adang, dulu bareng Kang Hasan dulu, yang dibina ini aja kuping, tapi nggak bosan-bosan. Gitu. Makanya saya harus terusin ini tauhid, ya, luar biasa. Itulah orang yang sebenarnya syukur. Jadi syukur itu tidak ngaku kepunyaan Allah. Biarpun ketol ibadah, kalau ngasih ngaku perbuatan Allah, masih kehijab itu ibadah, makanya hilang. Jadi kalau ditanya ini ya, ditanya, Pak rajin amat menakiban, saya mau gak punya apa-apa, orang bodoh ikut sama abah saja. Tapi bapak bener rajin banget. Bukan saya, dirajinkan Allah melalui doa guru kita. Saya mah orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Itu orang marifat itu. Ya, man arofa nafsahu faqad arofa rabbuhu, man jahilan nafsahu. Orang yang kenal kepada Allah itu orang yang kenal kepada diri. Siapa? Orang yang tahu kejelekannya. Kalau orang selalu merasa dirinya di hadapan Allah itu jelek, dia ahli marifat. Tapi kalau orang di hadapan Allah masih ngaku dirinya hebat, berilmu, soleh, berarti sebenarnya dia masih kotor. Begitu Bapak. Jadi orang soleh itu tandanya nggak ngaku soleh. Kalau orang soleh ngaku soleh, berarti toleh. Apa begitu? Ya. Abah Anom sering berpesan waktu talqin, mubalek, keyayasan, pemangku manakiban. Kata Abah, jangan diaku semuanya juga kepunyaan Allah. Kita hanya menjalankan saja. Ya, kalau kita suka berharap kepada makhluk, nantinya kecewa. Billahi ta'ala saja. Saya mah cuma menjalankan. Jadi ini, jadi itu juga milik Allah. Nah, orang yang sudah ditalqin, imannya sudah iman khusus, namanya iman muridin. Jadi muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir. Jadi kalau pengen jadi muridnya wali, jalannya talqin. Sudah ya Bapak talqin tadi sudah. Bapak sudah talqin, berarti imannya sudah ada yang menyampaikan. Jangankan yang bagusnya, yang kurang bagusnya aja dijadiin bagus oleh karomahnya guru kita. Misalkan kita sholat 4 rakaat nih, ngelamunnya 3 rakaat setengah, ya. Tapi karenanya muridnya wali, ditutupilah oleh guru kita, maka yang jeleknya diampunin, yang bagusnya sampai. Biarpun dapat setengah rakaat, sampai kita punya amal soleh di akhirat. Yang 3 setengahnya diampuni karena punya guru. Enak kan? Nah, tapi jangan melamun terus, ya belajar. Tentang ada yang ngampuni dibiarin dah. Setelah iman muridin naik lagi ke tingkatan namanya iman abidin. Abid itu orang yang menjual diri untuk agama. Saya tidak akan memikirkan kehidupan saya. Saya akan curahkan kehidupan saya untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu janji saya. Kalau saya suatu saat diangkat jadi wakil talqin, saya mau keluar kerja. Biarin gimana nanti. Tahu-tahu kerja saya udah enak. Pindah ke kantor, naik gaji, wah udah kerjaan udah nyantai. Tahu-tahu diangkat wakil talqin, dulu lagi sengsara di produksi, nggak diangkat-angkat. Sampai nangis kerja itu saking capeknya. Kirain kerja udah enak jadi wakil talqin. Tapi saya langsung begitu diangkat, langsung saya mengundurkan diri keluar. Kata abang, kumaha kek? Kumaha abah we saya mau pasang. Ya, cari yakin sudah. Alhamdulillah. Ternyata bukan tambah miskin, tambah sukses. Dulu masih kerja sampai Innova, jadi penganggur di Pajero. Ngasihnya juga beda. Ya. Bukan ngaku, dikasih orang. Ya, semua juga dikasih orang. Alhamdulillah, ada yang ngasih. Begitu kita namanya iman abidin. Nah, berarti bapak sekarang usaha capek ya, udah dapat duit dipakai makan orang. Kalau dihitung-hitung mau mendingan buat nyicil mobil. Mana kiban berapa ini belum makannya belum. Tapi karena kita untuk meraih dari iman muridin ke iman abidin,
maka kita menjual diri kita, hartanya, dirinya itu untuk kepentingan agama Allah. Siapa orang yang membela agama Allah yang di bumi, niscaya yang di langit akan membela. Para malaikat itu melihat kita, nggak usah takut. Bapak-bapak mungkin capek pulang kerja, saya ingin mensiarkan torikot, datang ke tempat manakiban. Kalau manakiban berdua bertiga nggak rame, ini datang semua dari mana-mana. Alhamdulillah penuh. Kalau rame begini, wah kita semangat. Ternyata saudara kita banyak, yang amal juga tambah banyak. Suara dikirnya menggema kemana-mana. Jadi orang baru datang ke sini, wah rame. Alhamdulillah. Itu salah satu syiar. Ada yang syiar itu yang pertama itu syukur ada wakil talqin. Kedua ada mubalik. Ketiga pemangku manakib. Keempat mubalik. Itu yang ngurus, ada lagi yang ngurus ke orang-orang yayasan, yang ngurusin ikhwan, butuh mubalik ngomong sama dia, butuh fasilitas ngomong sama dia, ada bagian. Yang kelimanya kumpulnya ikhwan. Saya mah siar ilmu nggak punya, duit nggak punya, jadi yayasan saya mah nggak bisa berorganisasi, jadi mubalik apalagi, saya mau datang manakiban aja, mau makan saja. Siar bukan? Siar. Ya kalau sekarang ini Sohibul Hajat nyiapin makan, kalau nggak dimakan jadi amal nggak? Jadi amal itu karena dimakan, jadi amal soleh. Tempatnya datang ke sini. Jadi jangan berkecil hati. Ngumpul saja duduk di manakiban, termasuk membantu siar torikoh, membantu guru kita berkhidmat. Ya, dah wakil talqin dah. Itu bukan kemauan kita, maunya guru. Ya, yayasan sedang ngangkat ketuanya siapa? Ada. Mau balik harus bisa ngomong. Pemangku manakib harus punya duit. Saya mah datang sajalah duduk. Alhamdulillah. Itu juga jadi amal soleh. Saya ngomong ilmu, nggak ada yang dengerinnya jadi ilmu nggak? Kalau saya ngomong kedua orang ilmunya cuma 4 kuping. Tapi kalau segini banyak, ini berapa kuping nih? Satu orang punya 20 atau 40. Ya belajar. Jadi kita mah iman abidinnya nggak usah ninggalin kerjaan, nggak usah. Yang penting waktunya ada siar torikot, manakiban hadir. Yang bisa kita hadir, yang jauh nggak bisa, yang dekat saja hadir. Itu salah satu meningkatkan dari iman muridin menjadi iman abidin. Kalau sudah iman abidin, maka dia dibeli oleh Allah. Maka segala perkaranya diurus Allah. Enak ya? Karena kalau ngurus sendiri bisa salah. Kalau diurus Allah benar terus, tak bakal salah. Makanya orang yang diurus Allah akan senang. Siapa orang yang menghabiskan umurnya, waktunya untuk kepentingan akhirat, maka Allah jamin dunia akhiratnya. Jadi kalau pengen mudah urusan dunia akhirat, perbanyak urusan akhirat. Ini cerita abang nih, tapi jangan berkecil hati ya. Kalau dunia 50, akhirat 50, kata abah terjadi musibah. Kenapa? Karena waktu kita di akhirat nggak sempurna akhiratnya. Coba bapak manakiban dari jam 6 sampai jam sekarang udah jam 10 lebih. Kira-kira sempurna ke manakibannya? Kadang-kadang kupat kepot, campur ngantuk, campur capek, campur ngelamun, campur apa. Tapi kalau giliran lagi ngelamun, nah sempurna ngelamunnya. Ngelamun aja. Jadi itu seperti itu ya. Jadi alhamdulillah. Jadi iman abidin. Yang penting ada waktu abidin. Duduk saja. Jadi kalau 70 banding 30 itu terkena ujian. 30 dunia, 70 akhirat, masih diuji sama Allah. Saya nanya sama abah terus, abah harus bagaimana? Harus 90 akhirat, 10% dunia. Barulah kamu orang yang bakal bahagia di dunia akhirat. Kumata ya. Pantesan kalau lagi banyak. Jadi artinya apa? Tidak harus mikir, wah kalau gitu saya keluar kerja aja lah. Manakibannya tiap hari mah dikir. Itu nggak mau makan anak kita, nggak beli susu atau anak kecil. Bukan begitu artinya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ceritakan, kita ucapkan, jangan melebihi kadarnya akhirat. Ulah lo batin ngomongkeun batur, ulah lo batin ngomongkeun main bola, ulah lo batin ngomong aneh, mendingan ngomongkeun dikir. Begitu maksudnya, bukan harus ninggalin kerja. Ya, silahkan. Alhamdulillah. Sekiranya nggak ngomong yang benar mah udah diem aja. Ya,
Nanti begitu nanti. Yang kedelapan, iman arifin. Setelah iman abidin jadi iman arifin. Imannya para aulia Allah. Udah nggak bisa digambarkan urusan Abah itu mah, teranginnya juga susah. Dari terangin juga bakal bisa. Teranginnya gimana? Udah itu mah urusan Abah lah. Ntar kalau kita jadi mursyid ke-39 baru paham. Kalau nggak jadi mursyid mah ngikut aja. Abah duduk sama saya duduk begini. Pas awal-awal Abah diangkat jadi Syekh Mursyid 2013 atau 2012. Saya belum jadi wakil waktu duduk sama Abah. Abah diam. Ya. Kareka-rasa ayeuna baru terasa sekarang kata Abah. Ini Abah ngomong apa ya? Lagi tawadhu duduk tahu-tahu bangun dari tawadhu ngomong begitu. Baru terasa sekarang. Kata Abah, selama Abah ngikut sekian puluh tahun kepada Abah Anom, jadi ajengan kaos, jadi wakil talqin. Baru merasakan ibadah yang sesungguhnya setelah Abah Anom meninggal dunia, kemursidan diteruskan oleh Abah Rasul. Jadi ternyata iman mursyid itu nggak bisa direka-reka, nggak bisa diterawang kayak apa, harus ngerasain. Sedangkan yang jadi mursyid sekolong langit satu, udah kita mah nggak bakal kebayang mursyid terangin, makanya iman arifin sudah ini nggak bakal paham. Ikut saja. Alhamdulillah. Ada namanya saya Imam Jistiyah. Imam Jisti itu orang India. Dia punya murid Syekh Utsman. Mengikut gurunya selama 40 tahun. Setelah 40 tahun gurunya punya firasat bakal meninggal dunia. Dia ngomong ke muridnya, "Ya Utsman, mungkin umur saya 40 hari lagi saya meninggal dunia. Saya akan masuk ke tempat khalwat setelah 40 hari, tengoklah. Dan sekarang saya akan memperkenalkan kamu dengan Tuhan saya." Kata Syekh Utsman, "Perasaan Tuhannya sama ya? Coba saya nanya ibu-ibu, apa Tuhannya siapa?" Allah. Tuhannya siapa? Allah. Abah Awas Tuhannya siapa? Allah. Allah juga. Tapi kata Syekh Jisti kepada Syekh Utsman, "Saya akan perkenalkan kamu dengan Tuhan saya." Berarti selama ini saya jadi wakil talqinnya kan belum bertuhankan Allah apa? Kata Syekh Utsman. Kata Imam Jisti, sesungguhnya orang yang benar-benar bertuhankan Allah adalah orang yang diperkenankan oleh Allah untuk bertuhankan Allah. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, para ulia Allah. Dipeganglah sangan Syekh Utsman, kemudian suruh membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Terus baca setiap hari 1000 dan 3 hari 3 malam tidak tidur. Dipeganglah tangannya. Setelah itu dilepaskan, masuklah gurunya ke tempat khalwatnya. Maka disitulah Syekh Utsman menangis. Apa kata dia? "Saya baru punya Tuhan Allah hari ini." Itu kelasnya kelas wakil, itu kelas khalifah. Ya, selama ini Tuhan kita siapa? Allah. Kenal tidak? Tahu nggak? Jadi nyebut nama Allahnya Abah Awas dengan kita jauh bumi ke langit, langit ke-7 dan yang beda. Jadi nggak bisa sama. Mengucapnya sama. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ditiru agama Abah itu. Bisa. Pakaiannya bisa dicontoh. Mulutnya, suaranya bisa dicontoh. Mungkin ada kori yang lebih bagus, bisa sama dengan Abah suaranya. Tapi waktu menyebut nama Allah itulah dia dengan kita beda. Makanya Abah Sepuh mengatakan orang yang sudah sampai imannya kepada Allah, di waktu nyebut nama Allah itu dia merasakan hadirnya yang punya nama Allah. Kalau kita nyebut nama Allah, mata masih jelalatan, hati masih keluyuran. Kira-kira Bapak kalau lagi sholat nyebut nama Allah, ada emas 10 kilo, Pak silakan ambil pulang ya. Kayaknya nyebut nama Allah tapi matanya kayaknya. Ya. Bapak-bapak kalau diuji nih, ya, lagi dikir kopi ada cewek cakep banget lewat. Kira-kira gimana Pak? Ini mah saya ya disebut orang kiai, gak ada kiai sama aja. Ya, dikir mah dikir, mata sama keluyuran nanti kemana-mana. Ya, sama apalagi lagi dikir kopi ini mantep nih. Wah, jadi ketua yayasan mantep banget nih dikirnya. Tahu-tahu lagi lapar daging lewat seng wangi juga. Udah ingatnya daging aja kan. Jadi Allah daging juga. Sama urusan begitu.
Nah kalau abah awas, begitu nyebut nama Allah, dia merasakan. Makanya Allahul wujud, wujudullah. Begitu disebut namanya, dirasakan hadirnya yang punya nama. Begitu beda. Jadi jangan disamakan, makanya kita jangan paham. Jadi abah waktu di jagat mengatakan saya baru terasa, baru merasakan imannya abah. Maka begitu saya nemu kitabnya, oh ternyata. Makanya apa yang ada dalam hati kita ini? Zikir. Zikirnya siapa? Zikirnya limpahannya semur si kepada kita. Makanya kalau kita melepas dengan guru kita, maka kita akan terlepas rahmat Allah dalam diri kita. Coba apa yang bikin putus murid sama guru? Apa coba? Makanya diterangkan kata Abah Aros, Abah itu sayang kepada ikhwan. Cerita Abah nih. Abah itu sayang kepada ikhwan. Kalau ada ikhwan tidak sayang kepada sesama ikhwan, berarti dia pelan-pelan akan ninggalin Abah. Hati-hati itu. Makanya ikhwan dengan ikhwan jangan cekcok. Jangan saling menjelekkan, jangan saling pecah. Kata Abah, jangankan pecah, retak saja tidak boleh. Wah ini ribut, si ini ribut, pecah. Di mana kita dengan ikhwan kita ada unek-unek, ada permusuhan, maka hari itu kita sudah menjauh dari guru kita. Kata Abah, yang tidak cinta kepada ikhwan berarti bukan golonganku. Oh, Abah mana ada orang jelek disebutin kejelekannya, pernah nggak? Oh, pernah. Kita ngerasa sendiri, diem aja gini. Aduh, subuh jam 6 jam itu. Abah pernah ngukit, kamu nunggu jam berapa? Akil-akil, enggak, diem aja. Tadi yang kita udah malu sendiri, nunduk aja gini. Aduh, ini ngelamun, kagak bener. Apa-apa menyebutkan keburukan. Tapi kita kadang-kadang suka nyari keburukan orang. Ternyata itu sama dengan melepaskan ikatan dengan saya. Hati-hati ya. Jadi jangan melihat karena dekat jasadnya, padahal hatinya sudah jauh. Itu hati-hati, alhamdulillah. Makanya ya, syukur yang terindah waktu ada di tempat ini mengagul sedikit, boleh ngagul. Jadi Kiai Ali itu suka ngagul katanya. Ada Kiai Ali itu memang kalau ilmunya sih katanya alhamdulillah, tapi ngagulnya yang nggak nahan. Ngagulnya nahan. Jadi saya suka ngagul. Padahal bukan ngagul, tasakur binikmat. Saking nikmatnya, berbahagianya berbagi dengan jamaah. Abah pernah bilang begini, itu salah satu wakil talqin Abah yang dekat dengan Abah. Wah itu nggak lupa-lupa, itu senang. Berarti kalau ikhwan ngikut saya, ya dekat dengan saya, tidak salah. Karena itu ucapan Abah, boleh dilaporin ke Abah. Tapi kalau Abah nggak ngaku juga terserah dah. Pokoknya kuping saya udah dengar bahasa itu. Ya itu Abah bilang, itu salah satu wakil talqin Abah yang dekat dengan Abah. Itu ada satu kebanggaan dalam diri saya sudah diaku oleh guru saya. Jadi kalaupun ikhwan dekat dengan saya, gak usah takut karena Abah sudah ngomong kedekatan itu. Kalau gini mah, Kiai Ali teh wakil talqin paling ngaco. Nah, saya ikhwan jangan dekat sama saya. Jadi kalau ikhwan yang dekat dengan saya, ada dalilnya bahwa Abah sudah sampai bicara seperti itu. Alhamdulillah. Jadi waktu itu ada Abu yang Munib dari Surabaya, itu kalau ketemu saya suka cium tangan dekat gitu. Jadi kata Abu yang Munib, saya Abah sama tuh suka deket, pengen dekat gitu. Apakah saya salah? Kan dekat harusnya sama Abah, tapi ini kok sama Kiai Ali tuh pengen deket gitu. Ayat kerinduan gitu. Kata Abu yang Munib dari Surabaya. Kata Abah tidak salah, karena Kiai Ali itu wakil talqin yang dekat dengan Abah. Begitu, itu jawaban untuk Abu yang Munib yang di Surabaya sana. Jawaban. Jadi kalaupun ikhwan dekat dengan saya, berarti yang menjelekkan saya berarti yang tidak paham, gitu maksudnya ya. Jadi kita tidak boleh ya. Kalau kita disakitin orang, dijelekin orang, diam saja. Ya, itulah ya. Jadi saya nanya ke Abah, ada orang getol dikir, getol manakiban, getol khataman, tapi tidak pernah robitoh. Ada orang yang kedul tapi rajin robitoh. Bagusan mana? Kata Abah, bagusan yang sering robitoh.
Ikhwan getol ibadah tapi jarang mengingat gurunya, dia akan melemah di kemudian hari. Tapi ikhwan yang lemah imannya, lemah amalnya, tapi sering mengingat gurunya, dia akan terbawa oleh gurunya, jadi ikhwan yang kuat. Itu makanya jangan disalahkan kalau ada murid mau foto abah, banyak abah di mana-mana, di motor ada, di mobil ada, itu abah mulu. Tidak salah, itu dalam rangka kita supaya terbawa olehnya. Itulah namanya iman khusus. Namanya yang khusus kadang-kadang tidak umum dengan orang. Gak apa-apa, namanya juga khusus. Ya beda khusus namanya. Dibilang aneh gak apa-apa, dibilang putus gak apa-apa, namanya juga orang khusus. Kalau umum ya harus umum. Alhamdulillah. Itulah ya. Dan syukur semua ya, untuk ikhwan yang sudah istiqomah ini ya. Ada orang nanya lagi, Abah, kalau saya pingin dalam thariqat ini bisa istiqomah, apa kuncinya? Apa jawaban? Abah Ano menjawab jawaban kepada Abah Aos, rajin manakiban. Jadi kalau orang pingin jadi ikhwan istiqomah, mudah-mudahan pingin jadi muridnya beliau, rajin manakiban. Ya, jadi yang rajin manakiban itu akan ketemu dengan istiqomah. Alhamdulillah. Jadi ikhwan kita doakan yang belum rajin supaya rajin. Yang sudah rajin jangan ngaku rajin. Gitu, ya. Jangan legek gitu. Jangan legek. Nggak berasa udah satu jam ya. Ada yang mau nanya? Boleh. Kali ada unak-unak mau nanya apa gitu ya. Dibahas udah, pokoknya kita sekarang kita imannya kita ganti semuanya iman hakikat supaya jadi ahli hakikat ya. Pokoknya apa-apa ya semua milik Allah aja itu ya, semuanya tidak ada yang milik kita. Nah, ada menanya silakan, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau enggak nanti saya PR lah nanya yang lebih paham. Tapi jangan hanya dalil sama saya mah, saya bukan ahlinya. Jadi ini cerita sedikit supaya paham. Kalau sini belum paham ya, Kiai ngaji dari tadi nggak pakai dalil. Saya emang nggak boleh. Kata Abah, mah jangan suka buka dalil. Nanti terpeleset. Banyak ulama, banyak kiai yang meneliti. Kiai itu kalau ada kiai manggung suka neliti. Wah diteliti nih sorofnya, nahungnya, ini, itu kepleset. Jadi madorakakeun batur gitu teh. Jadi Abah tahu kalau saya itu orang bodoh nggak bisa. Ya, jadi saya dulu belajar ilmunya tidak seperti umum. Kata Abah Suwandi, jangan kalau pesantren udah tua, udah bobel otaknya. Mau ngaji udah ketinggalan, kumaha tuh Abah. Tapi ada ilmu simpanan dulu dari Abah Sepuh. Siapa tahu kalau diamalkan kebagian karomahnya. Kumaha Abah? Riadoh, jalur riadoh. Nanti kalau kamu dipertemukan oleh Allah dengan seseorang, maka terlimpahlah darinya. Ya sudah, latihan gak tidur, latihan yang bukan cerita ini mah dulu, latihan. Lulus, suatu saat Abah megang tangan saya. Kata Abah Suhandi, Abah udah mungkin umurnya udah lama lagi, jangan teruskan bawa ikhwan. Saya bilang ilmunya mana? Disabda oleh Abah Anom, sudah disabda Abah Anom, tunjuk otak, tunjuk. Kata Abah Anom, pintar, tunduk, dah aja. Ngomong naon orang-orang bodoh, ngomong naon. Setelah riado, akhirnya ketemulah saya dengan arwah-arwah yang sudah tidak ada. Dikasih oleh guru, bisa tahu ini. Setelah itu jadi ngomong mulu, makanya saya suka nanya, saya jam berapa nih ngaji? Karena kalau terus diikutin nggak bakal berhenti ngomong itu. Makanya kalau sudah pulang jangan diajak ngomong lagi, terus lagi nanti nggak balik, suruh balik aja. Saya pulang ke itu balik, ditanya lagi, balik lagi. Itulah akibatnya ya, tidak ada efek sampingnya gitu. Kadang-kadang yang ngomong kayak seperti bukan saya, kontak. Jadi saya selama ini kalau mau apa saja pasti, Abah saya orang bodoh tidak tahu apa-apa, saya minta limpahannya dari Abah yang lebih tahu, yang lebih paham. Tentu ngomongnya bab apa nggak pernah direncanakan, ngomong saja. Suka syukur tidak apa-apa. Dan ngajinya begitu ya. Pernah diuji sama Kiai Rusdi,
Ya Rusdi punya kitab. Ada kalam Abi Yazid Al-Bustami. Ditanya, apa artinya? Ya, saya nggak tahu, kitab yang kagak tahu baca siapa. Tapi saya bilang, tapi Al-Yazid Al-Bustami ada ikut manakiban. Alhamdulillah. Kata Ki Rusdi, di mana ah? Di situ ada. Ya udah tanya, apa artinya? Saya nanya, Tuhan ini artinya apa? Dijawab, persis sesuai yang ucapannya di kitab sama. Kok bisa tahu? Ya nggak tahu, orang saya juga nggak paham. Itu namanya dihubungkan dengan Allah. Jadi banyak orang yang fitnah saya itu karena jalurnya jalur yang nyeleneh, tidak tahu ya. Orang ikutin kagak bisa, dibenerin ya aneh, mau nggak dibenerin? Ya. Qadariyah. Nah, dulu itu ada yang namanya Jabariyah, ada Qadariyah. Makanya kalau kita nyebut torikot jangan Qadariyah, tapi koknya dipanjangkan. Torikat Qadiriyah. Karena kita bukan Qadariyah tapi Qadiriyah. Jadi kita torikot Qadiriyah. Jadi ada itikat namanya Qadariyah. Ada dua dulu itu. Ada Jabariyah, ada Qadariyah. Kalau Jabariyah itu artinya pemahaman bahwa segala perkara bisa selesai dengan ikhtiar. Kalau Qadariyah, segala perkara bisa selesai dengan tawakal kepada Allah. Udah nggak usah kerja nggak apa-apa. Pengen punya duit, tawakal aja, ibadah aja. Karena duit ada tidaknya itu mutlak kehendak Allah. Kalau Jabariyah tidak ada kehendak Allah, ikhtiar dulu baru kehendak Allah. Makanya Abi Hasan Asy'ari itu berguru kedua paham ini. Akhirnya dia mendirikan paham Ahli Sunnah wal Jamaah yang sekarang jadi itu organisasi NU. Dia mengambil dua-duanya, Jabariyah dan Qadariyah. Artinya kita ikhtiar dulu, hasilnya tawakal kepada Allah. Itulah iktikad firqah kita tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi segala sesuatu nanti harus ku Allah, maling ge ku Allah, salat ku Allah, Allah kabeh. Makanya kita ikhtiar dulu, hasilnya milik Allah bukan punya kita. Begitu. Ya itu itikadnya. Yang diikutin itu menyesatkan Qadariyah itu, ya, yang diikutin. Ya. Itulah. Kalau Mu'tazilah ada yang pemahamannya benar Mu'tazilah, tapi kebanyakan itu menyimpang. Kita mah ikutnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Torikotnya Qadiriyah Naksabandiyah, firqahnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, madhabnya Imam Syafi'i. Udah aman dah. Udah ikut Abah selesai dah. Begitu. Alhamdulillah kita mah udah tinggal ngikut, sholatnya gaya Abah, bacaannya gaya Abah, bacaannya ikut Abah, semua ikut Abah, aman. Usah repot udah. Yang kira-kira pusing nyari madhab, udah ikut Abah Ustaz. Saya mah nggak tahu madhab, ikut Abah aja dah. Sholatnya, zikirnya, semuanya ya. Alhamdulillah. Ya, syukur terhingga. Mudah-mudahan di sini istiqomah saja. Ya, jadi saya berguru ke Abah Suhandi itu 5 tahun. Tidak ada perkataan ilmu yang aneh itu yang diceritakan hanya satu. Ya apa? Ya boleh. Saya sebenarnya mau bertanya, cuman saya nggak paham sebenarnya Pak. Ya. Jadi yang disebut pikir kopi yang nggak terdengar, cuman diperdengarkan, itu yang disebut batalnya batal apanya? Oh, ya. Jadi dikir hopi itu disebutnya dikir itu ingat, hopi itu samar. Jadi ingatan yang samar. Nah, dikir itu disebutnya ismudat. Dikir yang ditanamkan namanya ismudat. Ismu itu nama, dat itu rahasia. Jadi kalau yang disebutkan ismudat artinya dikir yang diucapkan di dalam hati, haram diucapkan di mulut. Siapa orang yang mendohirkan ismudat dalam hati setelah ditalkinkan mengucap di mulut dengan sengaja, maka dosanya sama dengan anak laki-laki yang menjinahi ibu kandungnya. Dosanya itu. Berarti harus talkin lagi gitu Pak? Nggak apa-apa, yang penting tobat aja, jangan ngulang lagi. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak tahu nggak apa-apa. Yang penting itu ismudat. Sebenarnya ismudat sendiri sebenarnya nggak bisa didohirkan sebenarnya.
Nggak bisa sebenarnya, cuman itu hanya untuk membantu bagaimana dohirnya. Jadi aslinya itu cuma maka. Walaupun temannya itu yang misalnya bareng, talkinnya Hmm. bareng, dia lupa, kita nggak boleh ingatkan. Nggak boleh. Nggak boleh nyebut, mas sebutin begini di mulut, nggak boleh. Itu sama dengan mentalkin. Oh ya. Jadi begini nih ya. Kalau orang mentalkin tanpa izin, maka tidak ada pertanggungjawaban dari talkin. Jadi harus ada. Dilaknati orang yang mengaku bapak atau mengaku-ngaku bapak kepada mereka. Artinya orang yang ditalkin itu mengamalkan dikir tapi bukan dari Tuhan Syaful Qadir dan pelanjutnya. Itu dilaknati oleh Allah. Dikir tapi dilaknati. Jadi nggak boleh mengajarkan dikir apalagi mendohirkan ismudat, nggak boleh. Itu kata Abah Hanom, dikata Abah Hanom nih, siapa orang yang mentalkin tanpa izin dengan sengaja, dengan kesadaran, pilih azabnya dua, mati muda atau gila. Pilih mana? Gak ada enaknya, mati muda atau gila. Ya. Dulu ada saudaranya Abah Hanom pengen jadi wakil talkin, tanpa izin tahu-tahu nalkin. Kata Abah Hanom berdoa, kalau jadi gila itu malu-maluin Suryalaya, mendingan mati saja. Besok nggak lama meninggal dunia. Itu pernah kejadian saya waktu di Suryalaya mendengar kabar ini dari pihak sana. Jadi hati-hati ya, jangan mentalkin, jangan mendohirkan kalimat ismudat, tidak boleh. Apalagi ngasih tahu orang nggak boleh. Bukan karena saya wakil, bukan. Memang itu aturan dari sana, hati-hati ya. Itu ya, jangan. Pokoknya jangan mendohirkan yang di sini ke mulutnya. Karena itu untuk urusan ruh, tidak ada. Ya. Jadi ismu dat disebut ismu dat itu, ismu itu nama, dat itu rahasia. Kalau didohirkan bukan rahasia, makanya disimpan dalam hati supaya disebut rahasia. Begitu ya. Hati-hatilah ya masalah ini. Kita ikut guru saja, jangan dipikir akal. Kenapa? Ilmu nggak boleh diajarkan ke orang? Enggak, ini urusannya batin. Begini nih contoh ya. Contoh. Setiap syekh mursyid adalah orang yang telah disucikan ruhnya. Allah berfirman, jadilah kamu tempat bersemayamku di dunia, sehingga orang-orang yang melihat kamu terbawa sampai kepada Allah. Itu firman Allah itu kepada syekh mursyid. Maka syekh mursyid itulah orang yang ruhnya telah disucikan Allah dan dipilih untuk bersemayamnya Allah, sehingga dia mendohirkan kalimat Allah itu untuk orang yang akan bersamanya di dunia dan di akhirat. Karena dia melahirkan ismudat itu dengan kesucian hati, maka ismudat yang ditanamkan menjadi alat suci untuk yang ditanamkannya. Makanya tidaklah berfaedah kalimat la ilaha illallah kalau tidak diambil dari lisannya rijalullah. Makanya kalau orang belum jadi syekh mursyid, belum jadi benar-benar suci hatinya, mentalkin, maka yang ditalkinnya bukan jadi suci, bertambahlah hijab-hijabnya. Makanya nyari mursyid hati-hati. Abah Sepuh pernah menyampaikan mursyid ada dua, mursyid yang diangkat Allah sama mursyid yang diangkat oleh muridnya. Mursyid yang diangkat oleh Allah jelas, pasti suka tidak suka pasti jadi. Tapi ada murid yang diangkat, mursyid yang angkat muridnya. Contoh begini, Abah Awas penerus Abah Hanom di Suryalaya nggak ada mursyid, sudah angkat aja si Anu dah. Akhirnya karena berkoalisi, ikhwannya banyak ribuan, jadilah dia mursyid. Jadi yang angkatnya siapa? Murid. Nah, mursyid ini kalau mentalkin itu membahayakan yang ditalkinnya dan bisa mencelakakan yang mentalkinnya. Contoh begini, contoh nih. Kalau saya pergi dari sini mau ke Bandung, tapi tidak tahu alamat Bandung, bingung. Bapak-bapak ingin ikut saya ke Bandung. Saya bilang, ikut saya aja. Maka ikhwan ikut saya. Begitu di perjalanan saya bingung, kira-kira yang dibawa oleh saya ngambek gak? Ngambek, udah bayar, udah khidmat, udah ngikut, tapi ngambek. Ujungnya apa? Kita sengsara digebukin yang ngikut. Ruh juga tidak beda. Makanya orang yang tidak bisa membawa manusia ke jalan Allah, maka dia akan disiksa oleh ruh-ruh yang mengikutinya. Makanya jangan suka ngaku-ngaku pengen jadi mursyid. Kiai Ali katanya pengen jadi mursyid, subhanallah, nggak kepikir mau kepala sedikit juga. Nah sekarang wakil talkin siapa dia? Dia orang yang belum suci wakil talkin itu.
Tapi karena mendapatkan tugas, waktu nalkin disucikan hatinya. Tapi waktu nalkin saja, setelah nalkin biasa lagi. Tapi tetap dia itu wakilnya guru. Bagaimanapun dia wakil talkinnya guru tetap gitu. Tapi sucinya waktu mentalkin karena mewakili guru gitu. Jadi suci. Jadi yang ditalkinkan ya abang, melalui saya karena saya mendohirkannya. Begitu. Itulah yang kenapa dilarang mendohirkan ismu. Dan karena sekali mendohirkan ismu dan tidak ada pertanggungjawaban sucinya ruh, itu mencelakakan orang. Contoh bapak misalkan talkin, sini kamu dengerin, kalau pengen coba sebutin Allah Allah gitu, yang ditalkinnya hidup, nyebut nama Allah, mau dibawa kemana? Allah berfirman, siapa orang yang menanamkan namaku tanpa izin aku, maka dia berhadapan denganku. Marah Allah. Contoh begini, ilustrasi ini biar paham. Ada perempuan cantik. Perempuan cantik ditanya sama orang jelek, Neng mau kemana? Ngambek gak itu si perempuan? Neng cantik amat, ngapain lu? So akrab lu muji-muji gua. Marah gak? Marah karena bukan pacarnya, bukan mensenengin. Kirain sekarang si perempuan itu datang, pacarnya. Neng hari ini pacar abang cakep banget, oh abang bisa aja, seneng ya. Kenapa? Karena kecintaannya. Jadi yang menanamkan ismudat itu harus wali Allah, harus kekasih Allah yang diizinkan oleh Allah. Makanya wakil talqin jangan diizinkan dari abah. Itulah pentingnya. Jadi kenapa dilarang oleh guru? Tamain kaki memadorotkan kepada orang. Hati-hati. Biarpun nama Allah. Ya, jadi itu hati-hati ya. Nah gitu. Kalau misalnya kan itu ada di tulisan di buku ngajari anak itu pas ada bacaan seperti itu boleh di dalam hati itu maksudnya nggak mendoakan yang nggak apa-apa kalau sebut nama Allah mah. Yang nggak boleh itu nyebutin ismudat yang dalam arti ucapannya. Yang ini. Nah, ya gitu. Walaupun itu ada tulisannya di buku ngajari anak. Nggak apa-apa. Kan lagu aja ada Allahu Allah Allahu Allah nyanyi itu. Kalau bukan muridnya saya belum berarti nggak apa-apa. Silakan. Bukan murid torikot, bukan orang yang ditanamkan ismudat, mendohirkan kalimat itu silahkan. Tapi yang sulit talqin nggak boleh. Jadi lapan Allah ada hu-nya, ada Allah itu nggak sembarangan. Apa Allah yang pertama? Allah yang pertama itu Allah memanggil ruh kita dengan nama itu. Tuh, jadi orang yang lagi zikir khafi itu orang yang dipanggil Allah dengan sebutan nama. Jadi kalau bapak punya nama, dikasih nama orang tuanya supaya orang tuanya manggil. Nah, ruh kita diberi nama oleh yang bikinnya dengan panggilan Allah. Maka ruh hari itu menyebut Allah. Kul Allah, aku beri nama kamu olehku yang punya nama Allah. Maka itu Allah. Setelah menyebut nama Allah, keluarlah kalimat hu. Hu itu bukan ucapan, tapi sir. Setelah mengucap, dia menghadap kepada Allah. Maka hu itu sir. Maka kalimat ismudat yang paling sempurna bukan lafaz Allah, tapi kalimat hu. Nah, di mana disebut kalimat hu, dua nama Allah sudah tergandeng. Yang satu nama ruh, yang satu nama yang ngasih nama. Jadi bercampurnya antara ruh dengan yang punya ruh, itulah disebut ismudat. Makanya kalau diterangkan sakralnya luar biasa. Udah kalau diterangin sampai jam 2 nih saya ngaji. Hati dari mana asalnya lafaz Allah, kenapa ada hu? Makanya ada thariqat lain yang Allahu Allahu Allahu, ada yang hu Allahu Allahu Allah. Kalau kita Allah ada hu-nya, sempurna. Nggak boleh diganti, nggak boleh, harus itu, hanya itu ucapannya. Coba lihatnya. Qul huwallahu ahad, qul katakan huwa dia ahadun. Qul huwallahu ahad, qul katakan dia yang maha esa. Padahal kalau arti di hakikat bukan itu. Qul katakan huwa, qul katakan huwa. Qul hu huwallahu ahad. Allah yang ahadun. Ahadun itu yang menyatukan dua nama. Ahadun, dua. Allah yang diberikan kepada kita dan Allah yang dituju oleh kita. Kendaraan kepada Allah pakai nama Allah.
Liur tuh singgal ulang gesannya aja. Aing liur geus ka dieu ya. Kalau rese ngerti nah, udah dah rese ngomong aja. Lancar. Begitu. Kalau kita mah bumbuna we mana ngarah penasaran gitu lah. Itu Bapak sejarah itu. Waduh. Allah. Engkau lah eta mah ngajina saeutikan kalau bating. Kayak dibahas barulah ya. Nanti kalau yang tua-tua harusnya udah kesana biar bisa pulang cepet. Dibawa. Halo itulah itu. Karena hari saya terangkan anak wing liar ya. Ya perlu di awal. Udahlah yang penting diamalkan jikiring tekun. Nanti asal usul ismudat kenapa itu ucapannya, kenapa harus itu, nanti seperti apa nantilah diterangkan di lain waktu. Ya nanti kalau sudah paham ini baru kita akan merasakan. Jadi kalau Allahu itu kita ke Allah. Kalau hu Allah, Allah ke kita. Tapi kalau Allah kita ke Allah, sudah ke Allah balik lagi. Makanya Nabi yang lain setelah Isra Mi'raj dia tidak pulang. Nabi Isa langsung pergi, Nabi Ibrahim pergi, Nabi Musa pergi. Tapi Nabi Muhammad setelah ketemu Allah balik lagi. Maka dikatakanlah umatku bukan Nabi, tapi sejajar dengan Nabi Bani Israel. Nabi Musa nggak terima, mana dipanggillah orang yang sudah ditalkin oleh Rasulullah. Tercenganglah dia, luar biasa. Tidak ada ismudat yang paling sempurna yang didohirkan oleh kanjeng Nabi Muhammad. Jadi umat yang lain nggak sesempurna kita. Kita umat saja sejajar dengan Nabi. Keren nggak? Wah, luar biasa. Oh, terangin panjang. Itu. Jadi nggak usah parah orang. Belum bab sholat, belum bab wah Jadi kok anak buah lah. Ya. Dulu cara dikir gimana, cara ismudat bagaimana, cara tawajuh biar anteng gimana. Makanya kalau torikot lain nggak punya seperti ismudatnya kita alhamdulillah ya sudah disempurnakan. Syukurlah ya teringat ya. Jadi saya semangat begini berarti alhamdulillah semuanya melek semuanya. Ya tinggal nanti diajari cara dikirnya, cara apa. Syukurlah ya. Sudah semuanya ya, udah 10:30 udah kata Abah, mun ngaji ulah leuwih teu sajam, sinon sing kasurupan kayaknya. Kira-kira kasurupan. Nantilah kalau itu Maya nanti di Kerawang apa di mana nanti siapin dulu kepalanya, nanti saya bahas satu persatu. Kenapa la ilaha illallah harus itu ucapannya? Kenapa diucapkannya harus begitu? Ini ya, itu hasil pembelajaran bertahun-tahun lagi. Terus bagaimana cara mengucapnya, dikir itu bagaimana? Sinogena kalau waktu sholat bagaimana biar dari awal sampai akhir nggak lupa-lupa. Ada kuncinya. Sholat dari awal Allahu Akbar terus sampai tidak lupa, hidup terus. Enak tidak? Kalau tidak tahu kuncinya tidak tahu. Dikir jadi enak, ada kuncinya. Ya, nah ini mah hadiah lah saya hitung-hitung perkenalan sama Pak siapa ini? Ada Surya. Nah ini bunga soroti. Jadi saya dulu kecil juga. Jadi kalau ingat gini kayak nostalgia. Waduh saya ngaji di pabrik roti karena saya juga dulu bikin roti. Ini mah dari Abah Sepuh sedikit. Kalau kita punya usaha kuliner makanan, ya supaya yang makan seneng enak. Jangan begini, doa gini, pakai asihan. Mudah-mudahan orang pada beli roti. Kata apa itu memperkosa hak asasi manusia. Jadi nggak beli jadi beli karena pakai jimat. Nggak beli jadi beli. Itu kata apa? Bukan begitu. Bagaimana roti ini dimakan jadi enak, orang jadi ketagihan pengen beli lagi. Yang makan senang, yang beli senang bahagia. Ini Pak pengusaha roti pengen dikasih tahu yang Asik harus. juga yang lain nih yang tukang warteg ada tukang es ada. Ini ilmu nih. Petani ada, tapi ini tukang makanan dulu ya. Kuliner dulu kuliner. Kata Abah Sepuh, kalau lagi ngolah makanan, yang pertama nih ngolah makanan itu harus punya wudhu. Kepalanya tutup, jadi pakai kopiah apa pakai kupluk. Kalau bapak yang punyanya misalkan mau ngolah roti kan pakai air ya, apa tepungnya dipegang dulu lah boleh sama yang punyanya.
Yang karyawan mah nggak apa-apa, yang punyanya dulu penting. Tawasul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Kedua, karomah Rasulullah. Siapa? Dua orang yang paling dicintai Rasul. Satu, ila hadrati Umi Khadijah radhiyallahu anha al-Fatihah. Kemudian anak yang paling dicinta Umi Fatimah radhiyallahu anha. Tiga orang ini disebut ke makanan. Coba, berkahlah makanan itu. Sudah saja, silakan olah. Wah, anak gua bikin roti nih Pak nih. Sudah didoain sama yang punyanya. Sudah. Itu nanti kalau waktu dimakan, orang makan berkahnya luar biasa. Dimakannya jadi sehat, dimakannya jadi enak. Besok pingin beli terus. Pokoknya anak gua ingat roti ini. Kalau bapak jualan warteg ada namanya misalkan, ingatnya warteg ini. Kenapa? Enak banget. Loh. Enak kayak makannya. Nah, itulah pentingnya doa. Kata Rasul, siapa yang cintai kepada orang yang ku cintai, aku cintai dia. Siapa dia? Khadijah dengan Fatimah. Itu orang di dunia yang paling cinta Rasul. Sebut namanya, jadi karomah. Saya sudah ngajarin tukang lokong, tukang bakso, tukang apa. Alhamdulillah, kalau bersih, saya tanya, Mas, kok sampai habis sama air-airnya? Bapak baksonya enak banget, padahal doanya yang mantap. Tukang uduk. Setelah itu, kedua, untuk keberkahan supaya harta itu jadi masalah dunia akhirat. Sering berterima kasih kepada orang yang beli. Yo mah kalau beli itu manu, kamu beli nawar wae Pak. Wah, ada mobil, beli borong roti. Atur nuhun, terima kasih. Udah nih, beli roti di sini. Tukang roti yang pikul beli 2.000 beli. Terima kasih, dibeli rotinya. Silakan. Sudah. Setelah itu, kalau ada waktu duduk doa. Ya Allah, semoga orang yang makan roti ini, makan kue ini, Allah selamatkan di jalan, Allah beri taufik hidayah di bahagian. Apa saja doanya? Al-Fatihah. Wajib tukang dagang mendoakan yang beli. Itulah yang disebut dengan ikatan ruhani. Yang beli dengan yang jual. Insya Allah itu jadi maslahat, bakal jadi orang sukses. Itu usah doakan ntar tukang dagang. Padahal rezeki dari mana? Dari yang beli. Doa. Biarpun itu sebenarnya hakikatnya dari Allah. Begitu. Itu mana sehat aja Pak. Gitu. Supaya saya senang ngelihat itu kalau ikhwan tuh yang wah mobilnya bagus, rumahnya bagus, usahanya maju, mau manakiban lagi, wah itu senangnya luar biasa. Kata Bu Lina, wah ada pengusaha roti rajin manakiban, wah bahagia. Kiai mau datang, insya Allah siap. Jadi saya senang kalau ikhwan udah badannya sehat, duitnya banyak, dikirnya getol. Ini mah keringan wae, tuh boga duit, kedul dikir, modal. Udah ganteng, udah sehat, banyak duit, getol dikir, wah udah semangat. Mau jadi orang sukses, sering mendoakan orang, insya Allah. Sampai dikatakan di kitab hikmah, di mana ketemu orang, jangan pernah keduluan senyum sama orang. Cuma aing macan diajak serima tuh. Duluan ketemu teh senyum. Cuma ketua yayasan can diajak suri tar suri. Syarat rezeki. Harusnya yang di atas itu ke anak buah nanya duluan. Wah, datang nih Pak Hasan. Kemana we Kang? Assalamualaikum. Sehat. Minjem duit. Gimana komandan, jadi yang di atas. Wah, bapak nih yang pengusaha, karyawan, orang itu murah senyum. Jadi murah senyum itu saudara. Ya, jangan keduluan. Jangan keduluan nanya sama orang duluan. Selalu duluan dalam kebaikan. Tapi imam pasang dari itu yang pagi itu entoy. Saya aja masa dibahas. Dan kalau dia kasih kayak itu, wow. Alhamdulillah. Ya, jadi belajar gitu. Itu tuh murah rezeki. Tukang dagang kalau manyun rotinya tuh nggak enak kalau yang punya rotinya unek-unek itu nggak enak. Plong, bebas, bahagia, manakiban bahagia, rotinya enak. Hati-hati tukang makanan itu jangan suka nyimpen unek-unek. Itu akan berpengaruh kepada yang dimakan. Jadi kalau orang unek-unek dipelihara bikin makanan ada racunnya. Tapi kalau yang ini plong hatinya bahagia dimakan jadi obat.
Oh, ingat terus. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan semua khusus saya tambah sukses. Amin. Kalau dengan sukses kan makin berkembang. Semua ikhwan itu didoakan sama Abah sukses sehat, sukses ekonominya, sukses akhiratnya semua ya. Jadi tandanya gitu ya. Sekali lagi jangan melihara unek. Jadi kalau dendam buang aja jauh-jauh ya. Jadi ikhwan itu yang sumringah semua. Jangan ada yang cekcok macam-macam jangan. Ya, saya ingin ngelihat semuanya. Tadi kata Pak Kiai Gede, bagaimana kalau kita kolaborasi dengan Putu Arifin, kita bikin di Kerawang, Bekasi, satuin, kita manakiban besar, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, biar kelihatan besar, biar orang pada besar. Saya bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Satuin dah. Putu Arifin nanti, wah mau di mana nih? Kita kirim sini. Nanti sekali-kali mana ngumpul semua. Biar bersatu jadi ramai jadi besar. Amin. Jangan ada persengketaan gitu ya. Akur KB. Kalau ada yang tidak suka sama saya ngomong langsung ya. Tidak suka Putu Arifin ngomong langsung, kita musyawarah. Akhirnya jadi kebaikan selamanya. Siap begitu? Ya. Jadi motor kalian hilangkan unek-unek. Jadi yang tukang dagang kuliner jangan lupa yang 3 itu ya. Punya wudhu, pakai kopiah, baca, baru dagang. Insya Allah lambat kamu akan dikenal yang makanannya enak. Itu dari Abah Sepuh itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dijalankan. Kalau petani tadi Bapak sih menjawab tadi, petani siapa yang nanya petani? Petani. Kalau lagi nanam pohon itu jangan lupa, jangan banyak ngomong, baru ngobrol. Itu kalau lagi nanam lipatkan lidahnya ke langit-langit. Biarpun lupa nggak apa-apa, terus tepukannya ke langit-langit. Terus kemudian diam, tancapkan itu padi atau nanam apa saja. Itu tidak akan dimakan hama. Itu janjinya para tuan saya. Jadi kalau bari melak sampo teh, siapa tahu nuyul ya. Kita sampo nama bener. Diam, lipatkan ke langit-langit. Udah, nanam diam saja. Sudah beres, boleh nama berapa. Insya Allah tidak akan disentuh hama. Ke petani, dagang silakan. Sudah semalam ntar kalau nanya semua riuh saya. Enggak bosan. Kalau masih belum nanti lah. Kalau konveksi jangan nyuri kain aja. Kain balik kain. Kemarin aja lu seperti kumpul kan. Wartawan gua yang laku ya. Banyak kata Rasulullah. Tapi saya jangan kesinggung tukang konveksi nih. Jangan kesinggung, saya mau ngomong ya, kesinggung nggak? Ngambek nggak? Kata Rasul, ada pekerjaan yang lebih dekat kepada celaka. Apa itu ya Rasulullah? Tukang nikahin amil sama tukang jahit sama hakim. Ya Rasul, kenapa tukang jahit banyak celaka? Karena kalau ada kain bekas suka disimpan. Nggak diikhlasin dulu sama yang Bapak bikin baju habisnya 1 meter, ada lebih 20 cm. Suka diomongin nggak sama yang ngejahitnya? Tidak. Itu namanya maling. Itulah dosanya tukang jahit. Ini baju Bapak ada lebihnya. Mau diikhlasin apa mau dibawa pulang silahkan. Ikhlasin aja lah. Itu halal. Ada yang begitu? Jarang, ada. Kalau amil yang suka nikahin harus nanya. Neng, waktu pacaran sama si AA pernah nggak bersetubuh? Disumpah sama amilnya. Pernah nggak bersetubuh? Kemudian hamil apa enggak? Kalau pernah bersetubuh, kapan terakhir bersetubuh? Hitung 3 bulan. Khawatir ini. Kira-kira penghulu ada yang nanya begitu nggak? Ada. Itulah celakanya penghulu, suka menikahkan orang yang sudah bunting, kadang-kadang sudah setubuh orang. Ntar kalau jadi penghulu, tanya dulu hati-hati. Sudahlah itu bagian keindilah itu. Gue nanya konveksi segala gitu. Kalau konveksi jujur, insya Allah ya. Kalau ada bekas, balikin. Kalau dia ikhlasin, ambil. Biarpun selembar kain, sampaikan. Jarang ya yang begitu ya. Udah jadi jujur. Tukang dagang udah, tukang ini udahlah. Kan nanya dia, kan karyawan. Segala ayat. Saya nggak nyinggung ya, ini cuma menyampaikan hukum saja. Tidak untuk tidak menjelekkan, tidak. Amin ya robbal. Kayaknya istri saya udah ngajak pulang ini kayaknya. Saya mohon maaf dari segala kehilapan.
Ya, ada bahasa yang tidak enak tolong dimaafkan. Saya tidak niat ngomong jelek, ya bercanda sajalah sama Kang Hasan, bercanda ya. Itu mah saya mah ridhonya aja saya, dedeknya biar ketawa aja saya. Tidak untuk menjelekan dan tidak dijelekan. Saya doakan semoga usahanya sukses, badannya sehat, rukun rumah tangganya, rukun rumah Ikhwan, semoga sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Akhirul kalam, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala nabiyil hasini Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasini Muhammad wa ala wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi